Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Halo semua, apa kabar? Kakak berharap kita semua sehat-sehat. Hari ini kita bertemu lagi di program ibadah online bersama YouTube channel Lion Kids Philadelphia. Adik-adik, sebelum itu kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan, sebab Dia yang layak untuk disembah. Bagi Dia segala hormat dan kemuliaan. Dan bagi yang mau duduk, bagi yang mau berdiri, silakan. Kita mau angkat lagu pujian kita, karya terbesar.
yang mendengarnya buka hati mata pikiran mereka Bapa. Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita akan membawa lagu pujian kita, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau mengasihi sesama kita. Firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa buat ibadah online Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu itu boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan-Mu Tuhan, Kau yang mengurapinya. Berkati kami ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini, pada minggu ini diambil dari 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17. Temanya, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, di 2 Samuel 23, 13 sampai 17 itu menceritakan tentang Raja Daud dan prajuritnya beserta dengan Tuhan pastinya ya. Sebelumnya kita baca dulu dari 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17. Yang bisa baca buka Alkitabnya, yang belum bisa baca dengerin baik-baik, oke? 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai, dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah dari padaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Haleluya. Jadi Daud adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang tidak egois atau yang tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Pada waktu menjelang musim menuai, Daud memiliki keinginan untuk minum air dari perigi Bethlehem. Lalu 3 orang prajurit Raja Daud pergi menimba air itu. Mereka menerobos kemah orang Filistin. Padahal bisa saja mereka bertiga dibunuh oleh orang Filistin. 3 prajurit tersebut memberikan yang terbaik kepada Raja Daud. Tetapi Raja Daud tidak jadi meminum air itu. Daud mempersembahkannya kepada Tuhan. Loh, kenapa ya? Ada yang tahu nggak?
itu karena Raja Daud tahu segala yang terbaik harus dipersembahkan kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga Tuhanlah yang memberkati dan membalas kebaikan dari perbuatan 3 prajurit tersebut. Jadi, Raja Daud menjadi berkat bagi orang Israel. Raja Daud tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak menerima persembahan terbaik untuk keuntungan dirinya. Daud mempersembahkan segala yang terbaik kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang sayang kepada Raja Daud yang memberikan persembahan terbaik kepadanya diberkati Tuhan, karena Daud mempersembahkan yang paling terbaik itu kepada Tuhan. Nah, maka adik-adik semua, teman-teman, kita juga tidak boleh egois, tidak boleh menjadi orang yang mencari keuntungan sendiri, apalagi sampai menyakiti sesama demi kepentingan pribadi. Oh, no. Tidak boleh ya. Tuhan mau kita saling mengasihi. Kasih contoh ya, yang tidak mementingkan diri sendiri. Misalnya kamu punya kemampuan di bidang matematika. Nah, teman kamu kesulitan dalam bidang matematika. Kamu bisa ajari mereka, entah di sekolah pas jam istirahat atau pas di rumah gitu kan. Kamu bisa ajarin, kamu bisa bantu. Nah, kamu tidak mementingkan diri kamu sendiri, kamu mementingkan teman-teman kamu juga supaya mereka bisa di matematika. Nah, yang kedua, misalnya teman kamu punya uang 20.000 dikasih sama orang tuanya, katanya untuk persembahan di sekolah minggu. Tapi teman kamu ini bilang gini, yuk kita jajan yuk, aku traktir kamu 10.000, kita 5.000, nanti 10.000 lagi baru kasih persembahan. Terus kamu mau nggak ditraktir teman kamu? Itu kan untung sama kamu, ya kan? Dapat traktiran jajan gitu kan, keuntungan bagi diri sendiri. Tapi kakak sarankan kamu tolak, jangan mau bilang sama teman kamu, tidak boleh, itu kan dikasih orang tua kamu untuk persembahan, jadi kasih semuanya untuk persembahan. Kalau kamu terima traktiran teman kamu itu, berarti kamu mencari keuntungan sendiri, kamu tidak peduli sama teman kamu. Tapi kalau kamu tolak, kamu berarti mengasihi teman kamu tidak egois, tidak mencari keuntungan sendiri. Nah, jadi kalau kamu tolak, teman kamu juga diberkati. Kenapa? Karena dia kasih semua uangnya itu Tuhan, orang tuanya juga diberkati, dan kamu pun diberkati Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Ya, walaupun singkat, bisa mengerti, dan kakak yakin kalian diberkati oleh Tuhan oleh firman ini. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk ikutin apa yang kakak ucapin. Kalian ikutin. Saya berjanji tidak egois, tidak mencari keuntungan sendiri. Saya mengasihi sesama manusia, mengasihi teman-teman saya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, kita sudah berjanji untuk mengasihi teman-teman kita, mengasihi sesama manusia, tidak mementingkan diri sendiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Matius 22 ayat 39. Oke, yang sudah bisa baca kembali lagi buka Alkitabnya. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi kakak ulangin. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Kita sudah memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan dan membaca ayat hafalan kita. Jangan lupa dihafal, diingat, dan dilakukan. Oke, adik-adik, teman-teman semua. Sampai sini perjumpaan kita di ibadah minggu ini. Jangan lupa ikuti program Rambat, berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari, pagi dan malam di YouTube channel Lion Kids Philadelphia yang dibawakan oleh teman-teman kita dan guru-guru sekolah minggu yang akan membuat perkembangan rohani kita semakin naik kelas. Wah, oke. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.